Nah, teman-teman, kelas Hello to Success ini memang kita khususkan buat teman-teman yang pernah merekrut atau mau merekrut. Di sini siapa aja yang pernah merekrut? Kok malu-malu ya? Nah, gitu ya. Yang pernah merekrut mana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Oh, ada. Kesulitannya apa biasanya, Bu? Oke, itu berarti kan belum berhasil rekrut. Nah, kalau yang sudah berhasil direkrut, ada nggak kesulitan lain? Enggak jual. Nah, ini ya. Ada lagi selain nggak jualan? Diterminate. Berarti ujung-ujungnya karena nggak jualan. Iya bener juga sih Bu ya. Masalahnya berarti yang utama adalah udah direkrut kok nggak jualan. Habis itu kok ya terminate gitu ya. Nah teman-teman kelas ini gitu ya sebenarnya tujuannya adalah untuk merefresh. Jadi kelas ini nanti kita bikin seperti open discussion gitu ya. Karena kebetulan kita di sini ada Pak Titus juga gitu ya, yang juga nanti akan sharing juga. Nah, di sini nanti kita pun akan sama-sama belajar bersama. Gimana sih caranya membuat teman-teman yang sudah susah-susah nih kita ajak bergabung sampai pada akhirnya dia bisa berjualan. Karena apa sih yang membuat teman-teman bergabung ini untuk tetap stay di sini? Ya, paling tidak kita harus membuat dia untuk cepat-cepat bisa merasakan hasilnya. Benar nggak? Uanglah yang bisa membuat teman-teman yang join ke sini untuk tetap stay dan tetap semangat. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tanpa mengulur waktu lagi teman-teman gitu ya, kita akan langsung coba kita dengarkan untuk sharing yang pertama, mungkin langsung ke Mbak Diana. Teman-teman online aman ya? Aman. Silakan Mbak Diana. Iya, thank you Desti. Belum udah. Cek. Semangat pagi Bapak Ibu. Saya deg-degan sebenarnya berdiri di sini. Karena yang datang pada jago-jago semua ini kayaknya. Balik lagi ya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan sama Desti tadi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kelas ini tuh sebetulnya fungsinya adalah merefresh ya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin pastinya saya yakin Bapak Ibu activity-nya udah pasti melakukan apa yang nanti mungkin kita sampaikan di sini ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi ya, jadi ada satu quote yang ini saya suka sekali ya. Pasti beberapa kelas saya itu saya kasih satu quote ini ya. Jadi quote ini tuh bilang ya Bapak Ibu ya, tidak ada formula sukses ya Bapak Ibu ya yang rahasia itu. Nah, formula sukses sendiri itu sebetulnya adalah persiapan, kerja keras, dan juga belajar Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada tuh, apa sih rahasia sukses itu apa? Nggak ada. Tapi Bapak Ibu harus melakukan 3 hal ini. Ya, 3 hal ini Bapak Ibu lakukan berulang kali, maka Bapak Ibu akan mencapai yang namanya sukses tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sebetulnya beberapa pertanyaan dari Desti juga sudah Bapak Ibu jawab gitu ya. Kira-kira apa sih kenapa sih Bapak Ibu harus rekrut gitu ya. Terus apa kesusahannya Bapak Ibu dalam merekrut ya. Apa kesusahan Bapak Ibu setelah merekrut gitu ya. Ada yang bilang nggak jualan, ada yang bilang jadi terminate gitu ya. Ada yang nanti kita akan share juga Bapak Ibu data dan juga fakta-faktanya, berapa sih persentase di area kita, berapa orang-orang yang ternyata itu dari mulai bulan Januari sampai dengan Agustus mereka itu zero case. Nanti kita akan ada Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sempat jawab nih ya, setelah direkrut udah join tapi nggak jualan. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu pernah nggak tanyain ke agennya, kira-kira sebenarnya mereka ini kesulitannya apa sih, atau apa sih sebetulnya yang mereka butuhin? Ibu pernah tanyain nggak Bu? Pernah. Terus dijawabnya gimana Bu? Jawabnya mereka itu masih mikir-mikir dulu. Oh, mikir-mikir dulu. Berarti ini kalau agennya belum join. Oh, sudah join.
mikir-mikir untuk jualannya itu loh. oke. Berarti belum ada urgensi ya Bu ya di situ ya. Tapi kira-kira mereka sempet sampein nggak Bu? Saya tuh sebetulnya butuh ini loh Pak Bu, butuh misalkan development untuk personal branding atau apa gitu. Pernah disampaikan nggak Bu? Nggak pernah ya. Oke, saya sampling satu aja. Oke, thank you ya Bu. Nah Bapak Ibu, nah mungkin di sini adalah tugas Bapak Ibu. Sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan? Kita mengarahkan kemana? Nah, kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya, di Manulife ini banyak banget aktivitasnya. Ya, kadang-kadang itu sampai WhatsApp itu ada yang curhat sama saya, Diana tolong kirimin flyer lagi, sudah ketelen. Saya males manjat di atas gitu ya. Jadi saking banyaknya activity utamanya untuk teman-teman NR. Yang artinya itu bagus Bapak Ibu, tapi terkadang kita nggak tahu nih mana yang menjadi prioritas, benar ya? Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat ya apa sih sebetulnya kebutuhan dari teman-teman NR gitu ya, banyak Bapak Ibu ya. Jadi di sini salah satunya adalah saya harus belajar tentang konsep dasar asuransi, produk dan juga cara jualnya gitu ya. Terus juga saya harus belajar produktif mengembangkan jumlah calon nasabah saya, ya. Saya harus belajar tentang produk, saya harus belajar cara mengkombinasikan produk dan kiat-kiat menjual paling update, ya. Terus saya harus belajar personal branding, saya harus belajar cara mengembangkan bisnis saya, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Saya harus belajar langsung dari praktisinya, dan yang terakhir adalah saya butuh aplikasi yang bisa belajar mandiri dan fleksibel. Ternyata calon-calon agent, ternyata NR kita itu butuh ini semua Bapak Ibu. Tapi secara Bapak Ibu tidak sadari, sebetulnya kita ini sudah provide ini semua loh Bapak Ibu. Ya, kita sudah punya. Cuman terkadang kita bingung nih, mau kasih yang mana dulu dari semua kebutuhan NR ini. Ya. Nah, ini ya balik lagi Bapak Ibu, kenapa sih ada kelas ini gitu ya? Yang pertama adalah karena Bapak Ibu, kita tahu ya 90 hari pertama itu adalah yang penting ya Bapak Ibu ya. Karena tadi Desti juga udah sampaikan, kalau agent udah bisa jualan, udah bisa ngerasain income Bapak Ibu, otomatis mereka ini bisa tahu nih caranya. Ya, enak ya ternyata dapat duit gitu ya. Dan ini membuat retensinya ini orang-orang yang berhasil closing di 90 hari pertama ini menjadi baik banget Bapak Ibu gitu ya. Nah ini tugas kita ya Bapak Ibu ya, dari teman-teman RS pun juga sudah memberikan yang namanya training yang sangat keren, LPT ya Bapak Ibu. Nah itu juga bisa. Nah datanya, nah ini fakta yang ada Bapak Ibu, kenapa kita buat kelas ini ya. Ini summary NR Region 2 only Surabaya dari Januari sampai dengan Agustus 2024 ya, di mana total NR kita itu ada di 413 dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, yang berhasil menjadi NRA, jadi jualan di bulan pertamanya ya Bapak Ibu ya, itu ada sekitar di angka 224. Nah, ini bagus apa enggak? Bagus ya Pak ya. Bagus, tapi belum banget ya Pak. Udah di angka 50%. Nah, tapi Bapak Ibu ya, tapi ternyata dari 413 ini Bapak Ibu, yang zero case dari bulan Januari sampai dengan Agustus itu ada sekitar 215 orang. Jadi mereka nggak jualan, nggak punya case gitu ya, dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, yang sudah jadi inaktif 3 sampai dengan 7 plus itu ternyata sudah ada di 127. Artinya setelah mereka jadi NRA Bapak Ibu, mereka udah nggak jualan. Ya, kosong nih jualannya. Udah nggak lagi aktif. Nah, terminate ternyata juga ada sekitar 14 agent yang terminate. Padahal Bapak Ibu, kita itu kalau kita lihat dari data ini, dari 413, kalau misalkan selain mereka jadi NRA dan juga bisa produksi secara konsisten ya, itu kita punya sekitar 399 potensi AA Bapak Ibu. Jadi ini
cukup banyak. Kan sayang ya Bapak Ibu, artinya setelah Bapak Ibu rekrut, terus kemudian Bapak Ibu, saya izin minum dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya kan sayang banget ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu dapetin NR, jadi NRA, terus habis itu masuk ke inaktif 3 sampai dengan 7 plus ya. Akhirnya nggak bisa dapat AA. Dan itu yang membuat mereka-mereka ini, aduh, kayaknya saya nggak bisa deh bertahan lama di industri ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat maka itu ya, sebenarnya kita buat nih sama ada yang namanya kelas ini, kelas Hello ya. Kenapa kita buat namanya kelas Hello gitu ya? Ada yang tanya tadi soalnya. Jadi kita pengen menyapa ya calon NR kita atau NRA kita atau orang yang sudah bergabung sama kita itu untuk bisa join ke sini ya. Kita pengen merangkul mereka supaya mereka ini bisa konsisten terus untuk bisa jualan. Makanya tadi di awal kita sampaikan juga Hello to Success gitu ya. Jadi sapaan Hello ini adalah sapaan yang ramah, yang memang kita pengen nih orang ini, ayo kita sukses bareng-bareng di sini gitu ya, di Legend 2 seperti itu. Nah, nantinya di dalam kelas ini kita akan berikan Bapak Ibu tools, beberapa tools yang nanti Bapak Ibu mungkin bisa pakai ya ketika Bapak Ibu di lapangan. Dan kalau kita bicara di kelas ini, sebetulnya kelas ini lebih banyak nanti kita akan open discussion dan juga refresh aja Bapak Ibu dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk support system sendiri sebetulnya kalau kita bicara mengenai life planner ya, Bapak Ibu kan pasti ketika masuk join pertama ajak NR-nya pasti Bapak Ibu ikutkan yang namanya SET ya. Nah, SET ini pasti di dalam sana itu karena mungkin bentuknya ini sekarang online ya, di apps gitu ya, mungkin sepintas Bapak Ibu cepet-cepetan nih ya, agentnya itu menyelesaikan cepet-cepetan gitu ya. Tapi SET, oh malah ada yang jujur Pak, yang ngerjain saya, gak apa-apa. Nah, lain kali nggak apa-apa Bu, tapi lain kali Ibu coba cek materinya tuh bagus banget sebetulnya SET. Itu Bapak Ibu bisa buka lagi, Bapak Ibu ajarkan lagi untuk SET ini. Nggak harus secara training, tapi poin-poinnya aja. Di situ bagus banget untuk materi SET. Nah yang kedua, itu teman-teman RS punya kelas yang namanya LPT Bapak Ibu. Saya lihat materi dari LPT itu saya kagum. Karena di situ teman-teman RS itu ternyata mengajarkan gimana caranya agen baru itu menghitungkan uang pertanggungan kebutuhan nasabah, dan kebutuhannya tuh nggak hanya OP jiwa ya Bapak Ibu ya, macem-macem di situ. Itu keren banget. Itu bisa Bapak Ibu gunakan juga. Bapak Ibu minta materinya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari bareng-bareng dengan agennya. Nah, selain dari itu kita juga punya beberapa kelas reguler yang sudah disediakan sama teman-teman MBA ya. Di sini ada Kamen, ada kelas produk, ada kelas digital. Jadwalnya pun juga sudah kita share. Untuk agency support sendiri, pastinya Bapak Ibu punya teman-teman di sini, kita punya teman-teman BDM dan teman-teman RS yang siap membantu dalam proses perekrutan, activity-nya calon agent atau agent yang sudah join ya. Dan juga kita punya dari teman-teman trainer secara development-nya kita juga sudah ajarkan juga. Nah, sebetulnya yang paling penting itu adalah fungsi dari Bapak Ibu ya. Karena gimana pun juga Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang dekat dengan agent kita ya. Jadi secara ketika Bapak Ibu mendevelop agent ini bisa lebih personal Bapak Ibu jatuhnya. Jadi fungsi Bapak Ibu itu sangat penting di sini supaya agent ini bisa jualan berkelanjutan atau nantinya sukses bareng Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, saya lanjut ini nanti materi kita akan share ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi ini adalah kalau kita ngomongin perjalanan life planner itu apa sih yang mereka sebetulnya di awal sendiri itu mereka dapatnya itu apa? Itu ternyata sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai dengan 90 hari, 100 hari ke depan, 100 hari pertamanya agent, itu kita fokuskan untuk development-nya mereka, Bapak Ibu. Nanti untuk materi ini saya akan share ke Bapak Ibu semuanya. Oke,
Nah, selain itu kita juga punya ekosistem ya di Region 2 ini. Jadi kita punya kelas-kelas yang juga secara reguler ya, bahkan ada beberapa kelas-kelas baru ya, ini bisa juga diikuti sama agent-agent ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang developernya gimana Diana, kita lengkap banget Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa nanti masukkan ke dalam jadwal-jadwal yang sudah ada. Ini juga tadi ya, apa yang dibutuhkan agent baru, kita punya juga dukungan dari aplikasi kita, yaitu Manu Academy ya. Jadi ini sudah support untuk Apple dan juga Android ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya kalau dari sisi developmentnya semuanya sudah dapat gitu ya, semuanya sudah dilengkapi, bahkan sampai dengan belajar secara online apps pun itu juga sudah dilengkapi. Terus kenapa Diana kok masih ada yang namanya agentnya nggak aktif gitu ya? Pertanyaannya seperti itu, kenapa gitu ya? Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga harus menanyakan kepada agent. Ini kemarin kita diskusi sih dari beberapa agent, kita tanya sebetulnya Bapak Ibu di sini join di sini ini butuhnya apa sih? Iya Diana, karena terlalu banyak sebenarnya kita tuh butuhnya ini. Nah, akhirnya kita kerucutkan nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah ya, kita itu pengen Bapak Ibu yang ada di sini itu mengajak agentnya itu untuk menuliskan ulang mimpinya mereka itu apa. Gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya mereka ini bisa menceritakan aku ini dalam 1 tahun ini pengen punya sesuatu yang aku selama ini pengen capai tapi nggak bisa. Dan tugas Bapak Ibu di sini itu nggak hanya cuman ajak aja ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus bantuin si agent ini untuk bisa capai mimpinya. Kalau misalkan agentnya ditanya, saya belum punya mimpi gitu ya, misalkan gitu ya. Bapak Ibu bisa arahkan, kita itu kamu nggak pengen kah jalan-jalan gratis? Itu juga bisa Bapak Ibu. Kita pakai, mungkin Bapak Ibu bisa arahkan ke Fun and Grow Bali. Ya, yang sekarang ini kita mau adakan, udah mulai ya di kuartal 4 ini. Nah, ini tanyakan kepada agentnya, kenapa kamu mau join di bisnis ini? Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini penting ya Bapak Ibu. Nah, terus apa yang agentnya pengen selama ini yang belum tercapai nih. Nah, ini juga penting banget untuk bisa Bapak Ibu tanyakan nih ke agentnya. Nantinya Bapak Ibu kalau agentnya ini sudah menjawab apa yang menjadi keinginannya, Bapak Ibu bisa buatkan yang namanya vision board. Nah, vision board ini bisa dipakai sama mereka nih. Ya, misalkan mereka pengen contoh gitu ya, di sini katakanlah aku pengen punya tambahan income 10 juta per bulan. Terus mungkin liburan ya, sama mungkin ada iPad Pro. Nah, ini Bapak Ibu hitung total mimpi agent ini tuh berapa. Ya. Saya yakin di sini ini semuanya juga sudah melakukan ini ya, Bapak Ibu ya. Bantu agentnya ya. Terus hitung juga dari total mimpinya itu supaya bisa dapetin komisinya itu tadi berapa Bapak Ibu. Komisi ini adalah nilai mimpinya mereka soalnya. Nah Bapak Ibu bisa breakdown juga nih dari sini ya. Dari komisi itu berarti agent ini harus punya omset berapa supaya bisa dapetin mimpinya tadi. Harga mimpinya adalah dari komisinya dia. Itu ya Bapak Ibu ya. Baru nanti bisa ketemu yang namanya target-targetnya. Ini ya Bapak Ibu. Nah ini kita menggunakan seperti biasa ya, call, meet, presentation, baru closing. 10, 6, 3, 1. Kita pakai itu Bapak Ibu. Oke. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa minta agent Bapak Ibu buat vision board-nya sendiri ya. Nah vision board ini sebetulnya sebagai apa sih? Sebagai goals-nya dia di 1 tahun ini itu pengennya apa, kemana? Ada di sini mungkin dari teman-teman yang sudah melakukan ini, tapi mungkin ada yang
masih belum gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman lakukan untuk supaya kita tahu nih goal agent ini tuh apa sih sebetulnya tahun ini. Itu. Ini dulu Bapak Ibu. Oke, Pak Titus mungkin mau nambahin Pak? Mau nambahin. Ini ada nih. Ini untuk Oh, yang mana? oke. Hello. Kan kelasnya namanya Hello. Jadi saya sama Hello gitu. Kalau nyanyi Hello, nah ini semua udah tahu tuh, lagu dangdut katanya ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya mempertajam apa yang tadi Diana dan Desti sampaikan terkait dengan kenapa kita buat kelas ini. Jadi kelas ini kita buat atas dasar kita ingin membantu Bapak Ibu semuanya pada saat Anda merekrut, memastikan bahwa prosesnya udah dijalankan dengan benar. Jadi pada saat kita rekrut bukan cuma sekedar kita berhasil ngajak orang masuk, tetapi bisa membuat dia berhasil. Setuju nggak? Ya, jadi bukan cuma sekedar ayolah wis pokoknya enak lah percaya sama aku, pokoknya masuk. Setelah itu, ya apa ini cerita nih? Ya bukan. Masuk ke kelas, habis itu berharap mereka sakti dengan sendirinya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mengajar, memberikan contoh, memberikan arahan. Oke. Nah, ini bahan-bahan teknisnya. Anda nanti bisa dapatkan ya. Dan Bapak Ibu, ini sebetulnya refreshment karena acara ini, materi-materi teknis ini kita pernah berikan di dalam kelas kita di Region 2, yaitu apa? Club 60, kalau Anda tahu. Ya, mungkin background sedikit kenapa kelas itu dinamakan Club 60. Karena crucial time seorang agent baru itu hanya 60 hari saja. My point of view ya. Jadi kalau bagi saya, critical time bagi seorang yang baru join itu 60 hari Bapak Ibu. Ya tetapi oke lah, sekarang kita kasih waktu yang lebih panjang, 90 hari. Critical time. Mereka ini betul-betul kita harus perhatikan. Pada saat mereka tidak mendapatkan apapun, sudah pasti pada saat itu ada WA, tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Pada saat Anda terima teleponnya pun sudah dijual. Bukan saya Pak, orangnya pindah sudah loh. Ya kan? Padahal nomornya sama ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fakta. Tadi Anda lihat data-data yang tadi sudah di-showing oleh Diana ya. Betapa kita itu melihat orang-orang baru kita dalam bahkan 7 bulan sampai 8 bulan, mereka tuh separuh tidak menjual. This is something wrong. Ya, yang harus kita lakukan adalah please bantu mereka. Pada saat Bapak Ibu rekrut mereka, bukankah kita itu pingin mereka itu punya income? Benar ya Bapak Ibu? Dan tidak mungkin diantara kita berharap mereka tidak punya income. So, ini merupakan tanggung jawab kita, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa membuat mereka berhasil. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi background daripada kelas ini adalah untuk membekali Bapak Ibu semua sebagai recruiters. Recruiter di sini itu tidak melihat title Anda sebagai BSN, BD maupun Anda hanya sebagai seorang LP, enggak begitu. Tetapi recruiters ini artinya orang yang pernah merekrut dan sekarang ini menjadi leaders. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memberikan arahan, memberikan bahan-bahan teknis yang mungkin diperlukan ya terkait dengan itu. Tadi Diana menyampaikan bahwa pentingnya seseorang pada saat kita rekrut tahu apa yang dia mau. Ya, tadi bicara soal vision board. Ini penting nggak Bapak Ibu? Penting sekali. Bagaimana mungkin pada saat dia join, dia itu nggak ngerti apa yang dia mau. Ya, kalau dia yang dia mau, Bapak Ibu bisa create sesuatu yang dia bisa capai. Caranya gimana? Ya, seperti biasanya ya Bapak Ibu, Anda bisa jual career path, ya, LP, BSM, BD, as usual. Anda juga bisa jual Austria, Shanghai. Anda juga bisa jual Fund and Grow, Fund and Recruit, dan segala macamnya Anda bisa jual. Itu something yang mungkin Anda perlu taruh ke mereka pada saat mereka nggak ngerti. Ya, tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau dia nggak ngerti, apakah orang itu orang yang tepat untuk Anda rekrut? Iya kan?
ayo, ini bisnis bagus. Ya wis, aku tak melok. Loh, langsung ya cepet, tanpa perlawanan. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Ada. Ya, dan sorry to say Bapak Ibu, itu betul-betul akan jadi tantangan buat Anda untuk betul-betul menggerakkan mereka. Ingat ya Bapak Ibu, kita merekrut ini bisnis partner, bukan merekrut karyawan. Pada saat Anda merekrut karyawan, lihatnya itu adalah di bawah kita. Bisa jadi sama. Tapi pada saat merekrut bisnis partner, minimal itu sama kayak kita dan harapannya adalah di atas kita. Jadi Bapak Ibu, ini kita mesti tentukan standarnya ya, mesti clear ya. Oke? Nah, jadi acara hari ini, kelas hari ini adalah bekal buat Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan arahan, untuk bisa ngajari, dan juga bisa membantu orang-orang yang kita rekrut untuk sukses. Ya, mungkin dari saya untuk terkait dengan apa yang Diana sampaikan, segitu dulu. Ya. Silakan dilanjut. Oke, thank you ya. Pak. Nanti saya lanjut. Ya, siap. Thank you Pak. Nah Bapak Ibu, tadi ya, jadi memang ketika kita bicara vision board ini penting Bapak Ibu. Ini nantinya sebetulnya untuk apa sih? Seperti yang Pak Titus tadi sampaikan, ini untuk mengingatkan lagi kalau misalkan mereka di tengah jalan tuh belum lagi berjualan, gitu Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya selain setelah si agent ini bikin vision board ya, Bapak Ibu harus ngapain ya? Bapak Ibu harus bantuin agentnya capai apa yang sudah mereka tuliskan di vision board, Bapak Ibu. Ya, bantunya bukan closingin ya Bapak Ibu ya, tapi nanti bantunya ada caranya gitu ya. Yang pertama ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menjelaskan mengenai kompensasi. Nah nanti mungkin setelah ini Lucy akan jelaskan untuk detailnya mengenai kompensasi ya Lucy ya. Aku next dulu ya Lucy ya. Nah setelah kompensasi, ini juga Bapak Ibu penting juga punya ya. Ini adalah slide untuk komisi Bapak Ibu. Jadi pastikan agent kita ini punya yang namanya tabel komisi ini. Ya, ini supaya mereka bisa tahu nih, kira-kira kalau aku jualan produk A, aku bisa dapat komisi berapa persen nih, gitu. Nah nanti terkait perhitungan yang akan nanti disampaikan oleh Lucy nanti ya Bapak Ibu. Nah. Oke, setelah mereka tahu gitu ya, berapa komisinya dan juga berapa kompensasi yang mereka dapatkan ya, apa yang perlu agent lakukan kalau mereka, apalagi terutama agent-agent yang sudah NRA ya, pastinya kalau agent yang sudah join di kita 3 bulan ini, mereka masih punya banyak market yang bisa dieksplor Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa maksimalkan, bantu mereka untuk memaksimalkan pasarnya mereka dengan exploration-nya di mana gitu ya. Nah, slide ini Bapak Ibu, ini pertanyaan ini yang sangat biasanya mengena gitu ya ke agent ya. Kira-kira supaya agentnya ini nggak berpikiran kemana-mana. Kira-kira kalau kamu nih punya kekuatan untuk bisa selamatin orang di sekitar kamu, kira-kira siapa nih yang kamu pengen bantu duluan? Nah di situ nanti pasti agent akan mikir nih, akan nuliskan beberapa nama. Jadi ingat aja, semakin banyak bank nama, maka semakin banyak peluang bisnis ya. Bank nama itu di industri asuransi itu adalah aset bisnis Bapak Ibu. Ya, caranya tadi kita pancing dulu nih. Kalau kamu punya kekuatan, siapa kira-kira yang orang-orang yang mau kamu bantu? Gitu ya. Nah ini adalah ya Bapak Ibu, bank nama itu bisa kita bagi sebetulnya ya. Jadi yang pertama ini adalah pasar alami, yang kedua referensi, dan yang ketiga adalah pasar kreatif. Pasar alami ini ring 1 ya Bapak Ibu ya. Ring 1 itu siapa? Ya pastinya keluarga, teman, kolega, rekan bisnis. Nah ini adalah ring 1 mereka. Ya. Saya pernah dulu masuk ke kelasnya Pak Titus ya. Satu orang itu ternyata bisa berpotensi closing 4-5 Bapak Ibu. Dari mana? Kalau orang ini udah berkeluarga ya pasti dia punya istri,
punya anak. Kalau anaknya nanti nambah lagi, Bapak Ibu akan dapat bisnis baru lagi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, bank nama ini aku kok kesusahan ya, gitu ya. Kesusahan ya cari bank nama. Nah, ini ternyata ada triknya, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ya, biasanya Bapak Ibu pernah lihat ya, kolom-kolom ini memang biasa kita pakai di kelas SET gitu ya Bapak Ibu ya. Ini supaya Bapak Ibu memudahkan aja agennya ini nanti menuliskan namanya itu, terus apa aja yang harus mereka tahu nih tentang nama tersebut ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah caranya gimana? Caranya Bapak Ibu bisa sampai ini kalau mereka bingung ya, kira-kira orang yang terdekatku ini siapa ya, selain mungkin ayah, ibu, kakak, adik. Biasanya orang terdekat itu mereka akan berpikirnya seperti itu. Bapak aja, oke, kamu bisa, ini aku bantu ya clue-nya. Kamu bisa tulis nih, contoh ya, 5 nama tetangga dekatmu. Tuh, aku nggak ingat. Oke, kalau gitu tulis 5 nama kira-kira siapa yang pengen kamu undang kalau kamu ulang tahun. Nah, itu biasanya mereka akan ingat nih, siapa. Gitu. Tulis 5 nama yang pengen kamu undang di acara spesialmu. Kalau kamu nikah, kira-kira kamu pengen undang siapa sih? Nah, itu pasti mereka akan, di situ akan keinget Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu perlu kreatif ya, untuk memancing orang-orang dekatnya ini, keluar itu kira-kira siapa ya nama-nama yang aku harus tulis gitu. Karena kadang-kadang mereka ini juga nggak ngerti, mereka harus nulis nama bank namanya ini siapa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini nanti bisa Bapak Ibu pergunakan juga, ini ada caranya gitu ya, tulis 5 nama teman kerja di pekerjaan sebelumnya. Ini contoh aja, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, dari kategori 5 tadi, dari 5 terus Bapak Ibu kasih 5 lagi, 5 kategori, itu ternyata mereka sudah keluarin 25 nama Bapak Ibu. Contoh yang ada di sini. Secara nggak langsung mereka, oh iya ternyata aku sudah punya bank nama yang segini ya. Nah nanti itu bisa dieksplor lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin Mbak Titus mau menambahkan Pak? Oke, gini. Bapak Ibu, mungkin secara simpelnya pada saat kita memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang baru kita, itu yang pertama tadi adalah kita harus tahu apa yang dia mau. Artinya kita harus tahu dan mengerti apa yang dia inginkan. Kalau dia nggak ngerti apa yang dia inginkan, kita taruh sesuatu supaya dia capai. Paham ya Bapak Ibu? Kalau nggak punya goal, goalnya biar dari Anda. Oke. Nah yang kedua adalah Bapak Ibu mesti explain 2 potensi income yang bisa didapatkan, 2 sumber income. Jadi untuk mencapai goal ini, dia itu perlu tahu caranya gimana dan dari mana. Oke. Jadi 2 sumber income ini adalah yang pertama jualan polis, yang kedua jualan bisnis. Nah, lalu Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan caranya Anda untuk jualan, cara yang simple dan gampang dan mudah dilakukan sesuai dengan versi Anda masing-masing. Gak apa-apa, ini bebas ya. Ini cara jual setiap orang itu punya gaya masing-masing. Jadi tidak perlu fokus kepada satu cara, tetapi apa yang Anda yakini pada saat Anda dulu join pertama terus kemudian langsung jual, itu yang Anda transfer ke mereka. Jadi saya nggak komen di sini. Lalu jualan bisnis ini caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu sudah tahu caranya, punya caranya, monggo. Tapi kalau enggak, bisa pakai fun and cuannya kita. Karena fun and cuan kita itu pendekatannya bukan hanya untuk orang-orang yang mampu menjual, tapi buat orang-orang yang tidak mau menjual, tapi bisa membeli. Nggak bingung ya Bapak Ibu ya? Gini. Tak jelas pelan-pelan ya. Nah, jadi kalau kita ketemu orang,
itu ada 2 karakter. Yang kita mau rekrut itu biasanya ya ada 2 jawaban. Aku ini gak iso ngomong, aku biasanya gak bisa jual, aku mampune beli tok. Ada ya Bapak Ibu, untuk kalangan tertentu, untuk level tertentu, dia nggak mau jualan karena dia nggak biasa. Tapi dia bisa membeli dan biasa membeli. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, kalau untuk Fun and Cuan, itu pendekatannya jauh lebih gampang untuk masuk ke orang-orang ini. Karena apa? Dia bisa beli dan dia bisa dapatkan plus 1 tiket Bangkok. Sampai sini nangkep sesuatu? Dapat ya? Nah, caranya gimana? Kalau misalkan dia nggak mampu untuk menjual, nggak apa-apa. Ya, suruh dia beli. Pak, Bu, ini produknya, monggo. Silakan beli sendiri untuk kepentingan sendiri dan semua benefitnya Bapak Ibu bisa dapatkan. Bedanya kita dengan yang lain, kalau yang lain semua benefitnya Anda dapatkan, kalau di sini sama plus 1 tiket Bangkok. Caranya gimana Pak? 50 juta kali 3 atau 50 juta per 3? Kalau orang yang mampu hanya membeli saja, kita coba track untuk dia bisa beli dalam angka yang besar. Cara ngomongnya yang simpel, 50 juta kali 3 untuk sopo ae Pak. Yang bersangkutan, pasangan, sama anak. Ya, 3 orang ini. Atau kalau misalkan dia, waduh langsung 150. Tapi bisa juga 50 bertiga. Buat siapa? Yang bersangkutan, pasangan, dan anak. Simple. Jadi Bapak Ibu nginget katanya ini nggak perlu ruwet-ruwet. Tetap 50 juta bisa bertiga atau 50 juta kali 3. Paham ya sampai sini ya? Itu bisa Anda praktekkan. Dan proven. Saya sudah praktekkan soalnya. Ya. Oke. Lalu, seandainya dia bilang, setelah ini gimana? Kalau aku mau ngajak atau mau dapat tambahan tiket, bisa nggak? Oh bisa, bisa banget. Caranya adalah nyari teman-temannya Bapak atau Ibu melakukan hal yang sama, yaitu beli DW. 50 juta kali 3 atau 50 juta per 3. Oke? Cari 5 orang Pak, Bu. Tadi, ini kan beli nih. Cari 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka masing-masing dapat tambahan 1 tiket. Ya. Anda dapat 12,5 juta. Loh, kok bisa? Memang bisa. Memang itu benefit yang kita kasih. Nyari 5 orang, masing-masing dapat tambahan 1 tiket, plus Bapak atau Ibu dapat bonus 12,5 juta. Tidak menjual 1 polis pun. Ya. Tapi ngajak teman untuk beli. Bapak Ibu, sometimes pada saat kita rekrut, kita nggak perlu bahas atau bicara dengan pakai kalimat-kalimat teknis. Ya, saya kasih tips ya. Rekrut itu yang paling penting message-nya nyampe, dia tahu apa yang dikerjakan, tahu bagaimana caranya, selesai. Jadi Bapak Ibu bisa pakai cara yang barusan saya sampaikan. Karena cara ini sangat efektif, karena cara ini membumi, nggak pakai bahasa teknis-teknisan. Ya. Namun Anda perlu tahu teknisnya seperti apa, tapi mengutarakannya, menyampaikan, itu juga penting. Jadi, kamu jadi LP apa Pak? Lembaga Permasyarakatan nanti takutnya ya. Ya, kamu jadi BSM, nggak ngerti. Yang ngerti BSM itu kita. Ya kan, kamu dapat overriding apa? Orang yang kita tawarin itu nggak ngerti asuransi, bagaimana mungkin dia harus memahami kita? So please, harus dicoba singkirkan. Ya, mulai dilatih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih ya mungkin keselip 1-2 kali, is okay ya. Tetapi latihan itu penting supaya apa? Anda menjadi terbiasa. Khususnya pada saat lawan bicara kita dealing dengan orang-orang yang non-insurance, Anda pakai bahasa-bahasa teknis, ya, nggak bisa. Memahami maksud Anda aja susah, apalagi memahami singkatan-singkatan LP, BSM, BD. Wis nggak ngerti kabeh. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, oke. Lalu yang ketiga,
Ya, ini nyambung sedikit dengan apa yang barusan Diana sampaikan. Jadi yang pertama goal, yang kedua Anda jelasin sumber potensi income-nya, ya Anda jelasin juga caranya, how to sell and how to recruit, ya, ke mereka. Nah, setelah ini, ya, kalau biasanya saya baru kita jelasin kompensasi. Ya, kompensasi seperti yang tadi. Jadi goal, 2 sumber income, jelasin kompensasi. Kompensasi pun karena kompensasi kita sangat singkat, jadi Bapak Ibu nggak perlu waktu lama. Skema kompensasi ya, bukan komisi per produk loh, bukan. Karena komisi per produk itu menurut saya let it flow lah. Jadi nanti sambil jalan. Tapi kalau skema kompensasi perlu Anda jelaskan. 3 layer, 150% 2 tahun, 75% 2 tahun, paham ya ini ya? BD, tahun pertama kan 100%, tahun kedua kan 50%, ya. Kalau saya jumlahkan kan boleh toh, 150% 2 tahun, kan lebih singkat. Nah, atau 75% 2 tahun, itu juga lebih singkat untuk BSM. Nah, lalu Anda jelaskan 10 generasi. Ya, itu ya Bapak Ibu, 10 generasi. Terus kemudian 3 layer ini, dan yang paling terakhir yang powerful adalah legacy. Jadi Bapak Ibu juga perlu menjelaskan ini. Jadi kalau pada saat kita menjelaskan kompensasi itu bukan jelasin komisi per produk. Komisi per produk Bapak Ibu itu 16 macam, satu-satu Anda jelasin, mumet nanti ya. Jadi kita nggak perlu jelasin itu, biarkan nanti. Oke. Nah setelah kompensasi, oke kan? Ini cerita tentang apa yang dia inginkan, apa yang bisa dia dapat, oke? Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya, yaitu bank nama dulu. Nah, Bapak Ibu, bank nama ini, kalau misalkan hari ini kita langsung ngomong, coba kamu tulis 100, ya, orangnya langsung semaput Bapak Ibu. Gak gampang loh nulis 100 itu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu nanya saya dulu, saya diminta waktu itu, memang nulis 100. Ya, tapi nggak tak tulis Bapak Ibu. Karena apa? Karena nggak punya saya. Saya hanya punya kemauan waktu itu. Ya, tapi saya nggak punya 100 nama. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi, yang saya selalu minta itu adalah tulis 10 orang yang paling dekat sama kamu, yang trust sama kamu, yang percaya sama kamu. 10 dulu. Kan lebih gampang ya Bapak Ibu. Langsung kebayang. Pak Pamungkas, Desti, Diana, Lucy. Wah, pas 10 wes. Ya kan? Langsung kebayang, gitu kan? Lalu apa yang dilakukan? Fokus ngerjain 10 dulu. Kalau saya, ya, fokus ngerjain 10 dulu itu nggak mungkin 1 hari loh Bapak Ibu. Bisa 2-3 hari. Ya, setelah 10 selesai baru kita evaluasi. Sekali lagi, ini kalau cara saya ya Bapak Ibu. Kalau Anda mau pakai cara yang lain monggo. Toh tujuannya podo, membuat dia cepat punya income, cepat berhasil, cepat promosi, selesai. Ya. Jadi intinya ini adalah salah satu pilihan cara yang Bapak Ibu bisa pakai. Kalau pakai cara saya akan fokus di 10 orang pertama. Tapi dengan catatan yang sudah mengenal Anda, demikian juga sebaliknya dengan sangat dekat. Karena bagi saya, yang pertama harus ada trust. Kunci sukses menjual itu sudah pasti trust yang pertama. Yang kedua, timing. Jadi trust itu harus dibangun. Trust itu nggak mungkin seketika. Baru kenal sama orang langsung trust. Ya, kecil kemungkinan Bapak Ibu. Tapi trust itu bisa dibentuk, bisa dibangun melalui proses, melalui waktu. Oke? Nah, makanya kenapa saya bilang kunci sukses menjual artinya kita berharap dia bisa jualan cepat. Yang kita mesti fokuskan adalah orang-orang yang sudah mengenal yang bersangkutan, demikian juga sebaliknya dengan sangat dekat. Oleh karena itu fokusnya ke 10 orang pertama. Setelah digarap selesai, misalkan katakanlah 3 hari selesai. Ya, 10 orang ini sudah tergarap. Lalu apa yang Anda mesti lakukan? Cari 10 lagi lainnya.
Jadi Bapak Ibu fokus kepada angka 10. Ya, sebetulnya podo ya Bapak Ibu ya. Jadi 100 itu tak bagi 10 sesi. Ya, sebetulnya podo ya. Tapi caranya kalau langsung ngomong Bu Listra 100 orang sama 10 orang lebih enteng mana Bu? Pasti. Ya, jadi kalau misalkan kita hari ini langsung tulisan 100 nama, sopo ya mulai muter. Tapi kalau 10 gampang sudah langsung. Bahkan kita bisa langsung seketika nulis. Aku bisa 11, oh ya tidak apa-apa, 12 ya boleh kok. Ya, misalkan seperti itu. Oke, jadi kalau 10 beres, then another 10. Tapi Bapak Ibu, perlu Anda sampaikan, pada saat kita sudah ketemu 10 orang ini, pastikan apapun yang terjadi, minta dari mereka itu minimal 5. Jadi pada saat kita ketemu dengan orang yang sudah mengenal kita, demikian juga dengan sebaliknya, dengan sangat dekat, ya kita minta referensi mereka itu at least 5. Kenapa Bapak Ibu? Bisa jadi dia punya orang-orang, dia punya teman dekat yang kita juga nggak kenal. Jadi kita minjem trust-nya dia. Ingat ya Bapak Ibu, kunci sukses dalam menjual, dalam merekrut, satu harus ada trust. Ya dong, kalau mereka nggak ada trust dengan Anda, bagaimana mungkin mereka bisa percaya ikut maupun beli? Nggak bisa. Jadi trust is a must, ya. Jadi dari 10 ini minimal minta berapa? 5. Kenyataannya bisa dikasih 5 nggak? Belum tentu. Ya, in reality bisa jadi ini nggak ada. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Sampaikan bahwa prosesnya pada saat kamu ketemu orang, tetap minta referensi. Tadi Desti menyampaikan bahwa pada saat kita ketemu satu nasabah, sasaran kita itu ada 5 hal. Ya, ingat 5 jari tangan ya Bapak Ibu. 1 yang bersangkutan, yang kedua pasangan, yang ketiga anak kalau ada, yang keempat adalah saudaranya atau familinya, yang kelima adalah referensi. Ingat ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita approach seseorang, apapun yang terjadi, mau selling, mau recruiting, ingat, yang bersangkutan, pasangan, anak, saudara, dan minta referensi. Bapak Ibu, dengan fokus kelima hal ini, market itu tidak akan habis. Jadi kalau hari ini ada yang ngomong, market itu entek, lah ketemu piro, ketemu 1 tak ya nentek nek 1. Ya. Tapi kalau kita melakukan prosesnya ini dengan baik dan benar, nggak mungkin habis Bapak Ibu. Karena 1 orang ini bisa menghasilkan 5. 5 ini bisa menghasilkan 25. 25 bisa menghasilkan 125. Pada saat Anda melakukan proses fund and cuan dengan 125 orang, income Anda sudah 625 juta. Ayo nek gak percaya bukaan fund and cuan. Ya, nyambung dikit ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi fokus ke 5 ya. 10, 5. Nggak dikasih, nggak apa-apa, yang penting kita nyoba. Oke? Dan kita evaluasi caranya. Setiap 10 selesai, kan kita evaluasi ya. Bukan kita telepon, ya apa? 10 ini berhasil nggak? Waduh, nggak berhasil. Wah, ayo coba lagi lah. Pokoknya kamu bisa lah, semangat. Gak iso Bapak Ibu. Ya, kita membuat mereka menjual. Tidak bisa hanya bondo motivasi. Gak iso. Harus diajarin, harus diarahkan, harus ditemenin. Oke? Itulah fungsi Anda sebagai seorang leader. Ya. Oke, sampai sini soal Bang Nama. Ya. Back to you, Des. Ya, Pak. Diana. Ada pertanyaan? Ya, ada ya? Pertanyaan. Oke, Bapak silakan. Ibu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nah, ya Pak. Ada Pak ternyata Pak. Saya tanya deh Pak Titus. Soalnya saya tunggu yang lain kok nggak ada yang nanya, jadi saya buka aja. Pak, yang penting kan kelihatannya dengan asal berbeda. Saya lihat Selection. bisa untuk berkembang. Kriteria seperti apa Pak? Kalau agent yang ideal atau yang bagus lah, yang bisa kita rekrut. Jadi walaupun mungkin berat ya cara merekrutnya, tapi kalau memang nanti sudah jadi kan yang jelas kan pasti kemauan. Seandainya kalau istilahnya kita lihat kemauannya kurang, apakah
ada kemungkinan lah istilahnya kita mendidik mereka untuk mindsetnya itu yang kemauannya itu bisa tinggi. Kan lebih berat juga itu nanti bagi kita. Terima kasih Pak. Ya, thank you Pak Budi. Oke, thank you Pak Budi. Kalau saya kriterianya itu cuma 2 hal Pak. Yang pertama, mampu secara market, punya potensi. Yang kedua, mau. Tapi yang kedua ini tentatif. Ya, mau itu bisa di-create Pak. Tapi mampu nggak bisa, itu bawaan. Ya, paham ya sampai sini ya. Mampu itu artinya secara potensi market dia itu memang punya kemampuan. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya, Pak, bisa nggak orang yang punya kemauan tapi nggak punya kemampuan? Boleh, selama Bapak Ibu bersedia bayar harganya. Saya join di insurance. Saya tidak punya kemampuan. Yang saya punya kemauan. Tapi akhirnya dengan kemauan ini, saya ciptakan kemampuan saya, ciptakan market saya. Tapi berapa banyak hari-hari ini yang orang seperti saya? Jawabannya sedikit banget. Apalagi kondisi sekarang, orang-orang semuanya itu berharap semuanya serba instan. Berharap semuanya begitu dia lihat orang langsung beli. Nggak iso. Ya, berharap pada saat dia ngomong, aku sekarang di Manulife loh. Berharap moro-moro orang itu langsung butuh. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang bangun tidur langsung terpikir beli asuransi, kecuali orang sakit. Nah ya benar toh. Iya kan? Nggak mungkin. Ya, kalau orang sakit baru terpikir asuransi. Tapi good news-nya adalah meskipun yang seperti itu kita punya produknya. Ingat-ingat tahapannya mau disesuaikan ya. Ingat ya, produk ini tahapannya mau disesuaikan. Oke, balik lagi ke topik. Jadi Pak Budi, kalau menurut saya yang paling urgent itu adalah kemampuan marketnya Pak. Kalau kemampuan kita bisa create dengan apa? Dengan cara mendevelop yang bersangkutan. Ya, bisa jadi orang itu ya awalnya semua orang pasti coba-coba lah. Oke, pada saat dia masuk bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Tapi pada saat bulan pertamanya kita ngarahin, kita ajarin, dan mungkin kita punya komunitas yang seperti ini masuk, wah belajar seneng dan segala macam ya. Akhirnya dia termotivasi dan ditemenin, diajarin dan dia bisa, wah kita mungkin nggak perlu motivasi lagi. Dia akan termotivasi dengan sendirinya. Beberapa orang bilang sama saya, Pak, gimana ya caranya bisa membuat ya orang itu betul-betul bisa fokus sama kita. Simple. Bagi saya secara pribadi, hasil itu nomor 1. Wes nggak ada yang lain. Ya. Pada saat kita ingin membuat agent baru kita bertahan, long lasting, sama seperti kita, hasil itu yang menjadi ukuran. Kalau nggak berhasil, gimana caranya Bapak Ibu? Kita nggak mungkin bisa nahan orang segitu lamanya tanpa ada hasil. Walaupun ya bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi balik lagi, sekarang ini mungkin menurut saya kemungkinannya kecil. Ya, kalau selama kita menjalani prosesnya dengan benar, kita ketemu orang yang pas, ya menurut saya pasti akan ada hasil. Walaupun mungkin kita mengukurnya itu hanya dalam 3 bulan. Ya, tapi katakanlah 3 bulan kita sudah fight mati-matian ketemu dengan orang yang kita sudah kenal, ya, tapi belum berhasil. Please cek ya. Tapi saya sih nggak gitu yakin kalau sekarang ini kita sudah rutin prospek, kita sudah mungkin ketemu dengan banyak orang dan kita sudah melakukan yang seharusnya tapi belum ada hasil. Ya bisa jadi ada cara kita yang salah, ya. Nah, balik lagi bagaimana membuat orang itu apinya tetap menyala? Hasil. Makanya crucial time sekali lagi itu adalah crucial time agent. Itu bagi saya, versi saya adalah 2 bulan pertama. 1, 2, 3. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ingat ya, angkanya simple. 1, 2, 3 bulan, 1, 2, 3 tahun. Setelah itu, ya sudah pasti Bapak Ibu akan sama seperti Anda semua. Oke, menjawab Pak Budi? Terima kasih. Semoga tidak ada pertanyaan lain ya. Tuh, Kak.
Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjutin dulu materinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kompensasi dulu ya Bapak Ibu ya, sebelum nanti saya lanjut ke materi saya lagi. Silakan Lucy. Oke, selamat pagi. Pagi, masih semangat ya semuanya ya. Oke, untuk kompensasi saya berikan tipsnya Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Titus sudah bilang ya, kalau kita bahas kompensasi jangan detail komisinya berapa. Tapi slide-nya kok. Bentar. Oke. Tak cari. Jadi kompensasi itu saya singkatan gini. Kalau kita ngajak orang join di Manulife, itu kan Manulife perusahaannya ya. Biasanya kita bilang kita butuh lisensinya, butuh SIM-nya. Betul ya? Nah, kalau sudah nikah sama Manulife punya SIM-nya, dari pemerintah biasanya orang kalau nikah disuruh apa? Disuruh apa? Kalau mau punya anak? KB. Di Manulife sama. KB-nya Manulife yang pertama adalah komisi, Bapak Ibu. Komisi itu nanti di belakangnya itu ada detail setiap produknya, setiap tahunnya komisinya berapa sudah ada. Jadi itu boleh di-print, boleh diberikan ke agent barunya. Lalu B yang kedua itu bonus kuartalan. Bonus kuartalan ini pun saya bikin simple, yaitu yang penting ada 10%, 20%, ada 30%. Ada flicker ya? Oke, belakang. Belakang. Oke. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah bonus yang per kuartal, kuartalannya Manulife. Dan yang sebelah kanan ini yang yang tahunan, bonus tahunannya. Jadi tinggal 30 dibagi 2, 15 dibagi 5, 3. Ini pun sama. Jadi gampang ya Bapak Ibu ya. KB sudah ada, K dan B. O-nya apa? O-nya adalah override. Yaitu kalau kita di posisi leader, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Titus, itu jenjang karirnya seperti apa. Nah setelah jenjang karir, mereka juga perlu tahu dong benefitnya sepintas benefit sebagai leader itu bagaimana. Karena ada override. Atau mereka kalau di posisi yang paling bawah ada agent, get agent yang 25% selamanya. Yang perlu dijual adalah ini. Kita ajak mereka supaya jual bisnis tadi. Sampai sini clear ya. Jadi kalau sudah join harus ber-KB. Supaya mereka betah di Manulife. Next. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, di next slide. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang saya infokan, ini bisa di-print dan bisa diberikan ke mereka, nggak perlu dihafal, karena ini sangat-sangat banyak dan sudah lengkap. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengajak dan menjelaskan untuk kompensasinya, benefit untuk Bapak Ibu sendiri apa sih di bulan ini, di bulan Oktober? Ada yang ingat? Oke, pergi Bali. Nah, ini saya pindah ke Maya. Enggak, Desti dulu. Oh, oke, Desti. Di laptop saya. Oh, oke. Nah, betul ya. Bulan ini ada namanya Fun and Recruit. Fun and Recruit ini kita kemana, Bapak Ibu, destinasinya? Ke Bali, 3 hari 2 malam. Sama apa lagi yang ke Bali? Fun and Grow. Jadi 1 NR bisa double nggak? Bisa double. Bapak Ibu sendiri juga bisa double Bali. Nah, untuk life planner dan Bapak Ibu sendiri, jadi NR yang baru join pun mereka juga bisa join ini, Fun and Recruit maupun Fun and Grow. Di Fun and Recruit itu cukup untuk 1 QLP dan 3 NRA. Good news-nya, teman-teman yang sudah punya NR di bulan September, itu kalau jadi NRA di bulan Oktober dihitung nggak? Dihitung. Jadi ini segera dipraktekkan supaya teman-teman yang NR di bulan September bisa pecah telur di bulan ini. Maupun
QLP yang dari bulan Juli bisa nggak kalau bulan ini jadi LP 390? Kalau jadi LP 390 pasti QLP nggak? Pasti QLP ya. Jadi yang bulan Juli yang sudah setor 1 case, yang sudah setor 2 case, pastikan di bulan Oktober ini jadi LP 390-nya di Oktober. Jadi sudah punya tabungan untuk ke Bali 3 hari 2 malam. Lanjut. Dan yang pastinya ada free AASI, lisensi syariah, Bapak Ibu. Jadi lisensi syariah ini khusus di bulan sebelah kirinya. Oke. Khusus di bulan Oktober saja. Jadi Bapak Ibu sendiri yang sudah join sekarang, posisinya sudah menjadi agent Manulife, tetapi belum mempunyai lisensi AASI, boleh segera daftar. Karena ini untuk new license itu free, gratis. Karena bulan depan kita sudah spin off. Sampai sini clear ya Bapak Ibu ya? Clear? Clear ya? Oke, saya kembalikan ke Kak Diana. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai kompensasi? Enggak ya? Pokoknya harus KB, kata Lucy. Ini keren sih, harus KB. Baru ini aku tahu. Oke, nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya, karena slide ini nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Nanti kita lengkapi lagi, kita berikan ke Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Oke, nah selanjutnya kalau tadi Pak Titus juga sudah menjelaskan ya mengenai ternyata bank nama itu bisa dari 5 jari aja gitu ya. 5 jari ini siapa aja gitu ya, bisa jadi diri sendiri, terus pasangan, terus juga anak, keluarga dan juga referensi Bapak Ibu. Ini yang paling simple nih 5 jari ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya dari bank nama ini ya supaya tadi mimpinya bisa tetap terjaga gitu ya, bisa tetap ada terus gitu untuk produksinya. Nah, kita pakai ya Bapak Ibu ya, piramida kebutuhan untuk memudahkan agen kita itu merekomendasikan solusi program atau produk ke nasabah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah punya piramida ini Bapak Ibu, itu kita nggak perlu bingung nih, kira-kira nasabah ini butuhnya produk apa sih? Gitu ya. Jadi dari ketemu sama calon nasabah gitu ya, terus kita mau fact finding dulu gitu ya, apa nih yang menjadi kebutuhan dari si calon nasabah ini, itu bisa kita gunakan dari piramida ini Bapak Ibu untuk menganalisa kebutuhannya dia. Karena sebetulnya kalau kita bicara kebutuhan dari nasabah itu cuman ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama itu bicara mengenai asuransi kesehatan, ya. Terus di atasnya itu adalah asuransi sakit kritis. Baru setelah itu ada asuransi jiwa, ya. Baru setelah itu ada perencanaan pensiun dan yang paling atas sendiri baru kita bicara mengenai simpanan masa depan atau saving, Bapak Ibu di sini. Nah, cuman 5 ini aja Bapak Ibu yang menjadi kebutuhan dasar dari nasabah kita. Nanti baru setelah itu kita bisa mengkerucutkan ke produknya itu apa, gitu ya. Nah, ini adalah matriks produk kita, Bapak Ibu, ya. Ini sampai dengan MDLA yang terbaru, ya. Untuk MPPS ini kita belum masukkan ke sini karena memang belum launching ya, Bapak Ibu ya. Baru nanti di tanggal 2 November itu bisa kita tambahkan di dalam matriks produk, ya. Oke, Pak Titus mau ada tambahan Pak mengenai ini? Tidak ada. Oke, nah bicara mengenai produk ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomongin katanya kalau jualan itu nggak boleh langsung pakai produk gitu ya Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu. That's why kita harus tahu kalau kita menawarkan satu solusi kita harus tahu konsepnya dulu Bapak Ibu ya. Nah
konsep yang sering digunakan nih, saya ngobrol dengan agent-agent gitu ya, dengan leader-leader, ternyata mereka itu rata-rata masih menggunakan konsep ini, Bapak Ibu. Jadi masuknya itu dengan menggunakan cerita dari 3 tahapan kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Dari 3 tahapan kehidupan ini tadi, baru Bapak Ibu bisa nih masukkan ke dalam piramida kebutuhan yang tadi nasabah inginkan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ceritakan ya bahwa tahapan kehidupan itu cuma ada 3 loh ya. Jadi di saat usia 0 sampai dengan 20 tahun ya, ini adalah tahapan di mana kita mendapatkan pendidikan di sini ya, di mana berarti kita belum ada penghasilan. Nah, terus tahapan 20 sampai dengan 20 sampai dengan 60 tahun ini adalah masa kita produktif gitu ya, di mana ini ada yang namanya income nih di sini ya. Terus setelah itu ada tahapan usia 60 sampai dengan 80, ini adalah tahapan kita sudah masuk ke usia pensiun. Nah, pernah kepikir nggak sih kalau misalkan kita tahu ya ada 3 resiko kehidupan ya. Yang pertama sakit kritis gitu ya. Terus meninggal terlalu cepat, dan yang terakhir adalah hidup terlalu lama. Itu memang sebuah blessing ya Bapak Ibu ya kalau hidup terlalu lama. Tapi ketika seseorang itu hidup terlalu lama ya, artinya di masa pensiun ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang kita bisa sampaikan ke nasabah kita. Baru kita ngomongin soal satu konsep produk. Contoh nih, masuk ke produk MSP. Ini ada satu produk yang konsepnya ini sebenarnya tabungan nih, gitu ya. Tabungan, nabung selama 5 tahun, nanti setelah kamu nabung, itu akan diberikan tahapan setiap tahunnya. Nah, lebih ke konsep dari produknya Bapak Ibu. Jadi kita nggak menjelaskan secara detail produk ini tuh seperti apa. Ya, jadi nasabah akan merasa, oh iya, kayaknya ini menarik dan saya butuh. Itu Bapak Ibu. Mungkin Lucy mau ada tambahan sesuatu dari konsep 3 tahap kehidupan? Ada. Oke, Atitus. Ya, mungkin sekali lagi ini sedikit tips. Ini versinya saya lah. Nah, jadi pada saat kita rekrut agent baru, tantangannya adalah pada saat dia prospek, ya kan? Sekarang ini kondisinya beda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu, orang itu bilang nggak mau, nggak butuh. Kalau sekarang nggak lagi, nggak perlu lagi. Paham ya Bapak Ibu? Artinya kalau dulu mungkin mereka itu belum punya, tapi mereka nggak mau karena merasa bahwa insurance itu nggak penting. Tapi kalau sekarang mindsetnya orang sudah tahu, sudah punya, tantangannya adalah kenapa harus beli lagi ke kamu, betul ya? Nah, kalau kita mau bicara soal ada beberapa kebutuhan asuransi ya. Ini kalau sekali lagi versinya saya. Setiap orang itu sudah pasti akan fokus ke life protection. Yang kedua, health protection. Health ini bisa hospital dan CI ya. Yang ketiga, yang biasanya orang itu nggak kepikir, yang marketnya masih sangat besar dan perlu kita untuk mengedukasi mereka, itu adalah income protection. Nah, tapi kita satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat agent baru itu datang ke orang yang dia kenal, kan sebagian besar lah ya. Mungkin hampir semuanya bilang, enggak sih, enggak beli dulu karena sudah punya dan lain-lain. Nah, lalu apa yang kita ajarkan? Versi bisa macam-macam. Tapi sekali lagi ini tips yang mungkin bisa dipakai. Ya, saya selalu bilang, loh justru kamu udah punya. Apa yang tak infokan ini justru bisa melengkapi dari yang kamu punya. Itu dulu Bapak Ibu. Statement itu dulu yang perlu Anda sampaikan ke agent baru Anda. Supaya calon nasabah tadi itu mau dengerin kita. Minimal dengerin infonya. Ya kan? Nah, jangan sampai pada saat dia sudah punya, langsung kita ngomong, wis tapi elek punyamu, api punyaku, saat itu. Ya, jadi ini bukan bagus dan jelek Bapak Ibu. Seringkali bisa jadi karena agent baru, makanya perlu pendampingan, perlu arahan dari Anda semua, itu penting.
Karena bisa jadi dia pakai versi macam-macam, karena saking dekatnya, ya kan, bisa jadi statement atau lontaran-lontaran kalimatnya itu malah memprovokasi orang, malah nggak suka, gitu kan. Ingat ya Bapak Ibu, orang itu beli karena trust. Pada saat trust itu nggak ada, akan susah. Trust itu bukan hanya sekedar hubungan dekat, tapi bicara soal kita punya integriti juga. Ya, kalau dia nggak percaya sama kita, lah terus gimana Bapak Ibu? Nggak percaya itu bisa dua hal. Nggak percaya sebagai teman, nggak percaya sebagai rekan bisnis. Ya, mesti hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi trust itu juga perlu didefinisikan. Tapi balik lagi ke sini, topik ke sini. Jadi pada saat dia bilang no, kita jawab apa? Justru ini bisa melengkapi dari yang kamu punya. Nah, Bapak Ibu bisa menyarankan ini. Ini bisa dipakai sebagai bahan presentasi. Nah, kita bisa mulai dengan ini. Biasanya setiap orang itu minimal harus punya 3. 1, life. Sudah punya kan tadi bilangnya. Ini kalau misalkan meninggal dunia, nilai proteksinya keluar. Health, ini bisa jadi hospital. Dan satu lagi yang penting loh Pak, Bu, critical illness. Ngomong-ngomong tadi bilang sudah punya ya? Oh ya sudah punya. Tapi kalau critical illness biasanya orang mulai ragu-ragu. Bisa jadi dia belum punya. Itu adalah kesempatan buat Anda untuk menginfokan produk critical illness yang kita punya. Nah yang ketiga, anggaplah itu dia punya semua ya. Yang ketiga adalah ini biasanya nggak punya. Atau istilah ini asing, income protection. Ini memang sengaja dibuat supaya menarik ya. Jadi Bapak Ibu, supaya orang itu penasaran, oh apa sih dimaksud income protection? Ya mungkin kita mengenal dengan retirement dan segala macam. Tapi bagi saya, yang paling penting pada saat kita pensiun, yang diproteksi itu justru income-nya. Bukan masa kita nggak kerja, nggak produktifnya. Tapi income-nya ini penting. Dan kita bisa jelaskan. Kalau tadi Diana menceritakan soal resiko-resiko yang bisa dihadapi setiap orang, yaitu apa? Meninggal terlalu cepat, sakit maupun sakit kritis, dan tinggal terlalu lama. Tinggal terlalu lama, panjang umur, itu juga setengah mati Bapak Ibu. Kenapa? Tidak produktif, kondisi kesehatan mungkin tidak lagi sama, tapi butuh income. Ini yang kita mesti jelaskan. Ya, produknya macam-macam. Bapak Ibu bisa share tentang MSP, ya. Bapak Ibu juga bisa share tentang MiFID. Monggo, silakan dikondisikan mana yang pas. Tapi ini adalah statement yang kita perlu sampaikan Bapak Ibu. Jadi supaya agent-agent baru kita itu tidak mati gaya. Pada saat dia punya, ya dia langsung bisa bicara tentang ini. Setidaknya ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bicara jabaran dari health, tadi kan saya bilang. Nah, lalu ini CI. Kita juga bisa ajarkan kenapa perlu CI. Kenapa perlu setiap orang itu selain punya produk hospital, tetap dia perlu punya critical illness protection. Karena justru ini bisa melengkapi dari produk hospital yang dia miliki. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin ini statement yang perlu disampaikan ke agent baru Anda dan Anda ajarkan supaya dia bisa melafalkan ini. Jadi pada saat klien itu say no, dia bisa ngomong ini. Lalu, kalau tetap bilang no, gimana? Bapak Ibu, Anda juga perlu ajarkan untuk agent kita, agent baru kita, itu punya daya tahan. Daya tahan itu bukan berarti makso ya, bukan ya Bapak Ibu ya, bukan. Bukan berarti, wis tala denger no ae lah, enggak gitu Bapak Ibu ya. Tapi ada caranya. Ya, saya pada saat saya sebagai agent, saya itu nggak pernah nge-push orang. Dan saya nggak suka di-push orang. Tapi saya rajin nginget no. Lupa doai Pak. Lu beda Bapak Ibu ya. Kalau nge-push orang itu kan konotasinya negatif. Kalau ingatkan positif ya. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi Bapak Ibu pada saat dia bilang no, enggak wis lah, aku enggak butuh, aku enggak mau beli lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu apa yang Anda sampaikan? Bapak Ibu bisa mengajarkan, loh gini. Saya kemari itu bukan jualan, tapi kasih info. Ini handling objection. Ya. Jadi Bapak Ibu, Anda juga harus bekali agent Anda pada saat orang itu bilang no, tetap dia ngomong gini. Jangan salah paham. Saya hari ini nggak jualan. Sungguhan nggak jualan. Aku cuma mau share info. Kalau nanti pada saat kamu bilang no,
nggak apa-apa. Karena tadi kan sudah bilang no kan, nggak apa-apa. Tapi mana tahu, family atau teman dekatmu butuh informasi ini. Nah, nanti sekalian setelah tak jelasin, ya mungkin kalau nggak keberatan ya, Pak, mungkin bisa infokan, biar aku sih hubungin sendiri. Itu adalah teknik untuk kita minta referensi sekaligus. Jadi Bapak Ibu, ini perlu dipraktekkan ya. Nah, karena base saya itu adalah canvasser, saya itu banyak sekali ketemu dengan orang yang justru saya nggak kenal sebelumnya. Ini teori yang sering kali saya pakai pada saat saya ketemu siapapun. Dan kalau Anda tanya, Pak, ada nggak orang yang ngasih referensi walaupun dia nggak beli? Akeh. Akeh itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya banyak. Ya, mungkin kalau yang di online ada yang nggak ngerti bahasa Jawa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting sekali bekalan-bekalan seperti ini perlu Anda berikan kepada agent-agent baru. Balik lagi, critical time-nya mereka itu nggak lama. Ya, Anda mesti pantau, Anda mesti evaluasi, dan bekali mereka dengan bekal yang cukup. Tadi hal teknis dan segala macamnya Diana udah menyampaikan. Nah, ini saya bekali dengan yang mungkin based on my experience, berdasarkan dengan hal-hal non teknis yang pernah saya alami. Ya, itu ya Bapak Ibu. Semoga tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Silakan Di. Oke, Pak. Belum. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi kalau bicara soal konsep ya, sebetulnya kita punya loh Bapak Ibu. Satu saya ceritain ya, ada satu konsep produk yang sangat menarik ya. Ini tadi kok tiba-tiba keinget ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah dapat ya flyer ini. Mungkin ada yang bingung cara bacanya flyer ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini adalah flyer untuk produk MDLA Plan C, Bapak Ibu. Ternyata untuk MDLA Plan C ini, kalau kita bandingin dengan rate deposito, dengan deposito yang paling minim aja nih ya, katakanlah premi yang paling minim di MDLA ini adalah 5 juta, Bapak Ibu. Ternyata itu masih lebih unggul di plan MDLA C. Itu Bapak Ibu. Nah ini contoh ya, contoh. Kalau deposito dengan rate katakanlah 3% net ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi 3% net. Tapi dengan dana 5 juta, kira-kira ada nggak bank yang ini bisa terima kasih rate 3%? Itu saya rasa jarang ya Bapak Ibu ya. Nggak ada malahan kata Bu Yunike. Nggak ada malahan kata Bu Yunike. Nah, Bapak Ibu ini misalkan dengan rate yang 3% net nih ya. Ternyata kalau misalkan kita ngambil masa pertanggungan yang 30 tahun ya Bapak Ibu di sini, itu dana yang dikembalikan atau dana yang diterima sama nasabah itu di angka 149 juta. Dengan asumsi ya, nasabahnya ini setor bayar ya, melakukan deposito ini sampai dengan 15 tahun. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dapatnya itu sekitar 149 juta sekian. Nah, bagaimana dengan produk MDLA? Produk MDLA sendiri ya, kalau kita lihat di sini ya, dengan masa bayar 15 tahun. Nah, usia masuknya ini kita buat beragam ya Bapak Ibu ya. Semakin dia muda, maka yang didapatkan itu sebetulnya semakin gede. Nah, ini contoh ya. Kalau dia nabungnya itu 5 juta selama 15 tahun ya, sama-sama di 30 tahun juga masa pertanggungannya, yang didapatkan sama nasabahnya nanti kalau akhir kontrak itu ada di angka 176 juta Bapak Ibu. Ya. Kalau ada resiko tutup usia keluarnya juga sama 176 juta. Ini ya. 149 Bu. Ini. Tapi kan nggak ada. Iya, tapi kan nggak ada. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga bisa open mindset-nya juga ke nasabah. Kita nggak jualan produk kok. Kita jualan konsep dari produk ini sendiri, gitu ya. Ada resiko pun, gitu ya. Kita tetap proteksi, hasilnya juga sama. Dana yang keluar juga akan tetap sama. Nah, misalkan itu boleh digeser. Yang usia katakanlah usia 40 tahun deh, gitu ya. Dia bayar 15
tahun juga ya, masa pertanggungan 30, dapatnya juga masih lebih tinggi Bapak Ibu, 172 juta. Usia 45 juga sama, dapatnya juga masih tetap lebih banyak daripada deposito, ada di 153 juta Bapak Ibu. Ini ya. Iya, 30 tahun betul. Tapi bayarnya tetap sama, 15 tahun. Nih. Dan sekali lagi nggak ada loh deposito 5 juta dapat 3% net tuh nggak ada. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ini saya khawatir kok hening. Kalau hening saya lagi khawatir Pak. Nih, ya tambahin supaya nggak bosan ya Bapak Ibu, gonta-ganti ya. Oke, gini, saya kemarin mencoba praktekin konsep ini ke salah satu kandidat. Kemarin saya dari Solo ya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu kandidat dan saya sharing. Saya sharingnya tuh begini, bukan langsung 5 juta. Saya tuh bilangnya begini, Pak, saya cuma mau minta feedback Bapak. Setelah saya jelasin semua tentang Manulife dan lain-lain, Pak, saya mau minta feedback Bapak. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau menjual, ya mungkin cara yang paling simpel adalah minta pendapat dulu. Ya, jadi ini cara yang soft, yang sudah teruji juga, dan Bapak Ibu, ini soft selling lah ceritanya, minta pendapat dia. Pak, saya itu punya produknya itu modelnya seperti ini. Misalkan, kita set 30 tahun ke depan kita mau pensiun, Pak. Katakanlah, kita itu pingin satu amount, 1 miliar lah misalkan 30 tahun ke depan. Ya. Nah, program di tempat saya itu, Pak, pada saat kita mau nabung, pada saat kita ingin 1 miliar 30 tahun ke depan, biasanya kalau kita nabung konvensional, kan kita nabung sesuai dengan jadwal, sampai akhirnya kita dapat 1 M. Oke? Kalau di tempat kita, Pak, itu cuma nabungnya 50% dari 1 miliar. Duh, kok bisa, Pak? Nabungnya 50% dari 1 M, masih dicicil selama 15 tahun, Pak. Duh, ya apa caranya, Pak? Itu jabaran dari sini loh, Bapak Ibu, benar nggak? Betul ya? Jadi, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mau jualan, selama konsepnya masuk, berhasil. Lalu saya bilang gini, Pak, gini. Programnya di saya, yang tadi saya cerita sama Bapak, itu tidak harus 1 miliar, Pak. Kita bisa start mulai 5 juta. Wah, enak ini, Pak. Ini banyak, ini karyawan-karyawan yang 5 juta. Ya kan setahun, iya Pak, nabung sekarang dan segala macam. Dia jabarin semua. Gak entuk Pak, bunga sekarang timbang entek dan segala macam. Dia panjang lebar lah cerita. Saya nggak perlu jelasin ini loh. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Saya jelasin konsepnya dulu. Jadi konsep itu adalah analogi Bapak Ibu. Supaya dia tahu, oh produk ini jalannya begini. Nah tinggal sekarang kita kasih detailnya pada saat dia oke. Paham ya Bapak Ibu? Jadi saya kemarin tidak menjelaskan satu angka pun. Saya jelasin konsepnya, tapi ya tentunya saya lihat dulu ya. Kira-kira ini berapa persen? Bapak Ibu coba lihat. Kalau seandainya usia 45 tahun, ya 30 tahun ke depan, itu dia terimanya berapa? 150 juta. Sedangkan yang dia store cuma 75. It means 50%. Benar kan? Nah, itu. Hah? Ya, dia bayarnya kan separuh, Pak. Ya, 100%. Kan dia cuma bayarnya 75 juta. Gitu. Ada diskon, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai analogi yang lain kalau misalkan Anda punya ide, punya cara, monggo-monggo. Tetapi ini menurut saya ini kita bisa masuk ke semua lapisan segmen yang kita punya. Ya, karena 5 juta kalau seandainya ada pun dihitung bunga berbunga masih tidak menang dari kita. Kalau seandainya ada. Coba geser yang sebelah situ. Ya, Pak. Ya, ini kalau seandainya ada kejadian 5 juta setor dan dapat bunga 3% net, itu dalam 30 tahun dia store-nya 15 kali, itu masih 150 Bapak Ibu. Ya. Dan bukan cuma itu kan, produk ini
if something happen pada saat kita di tengah-tengah ada masalah, kan langsung keluar OP-nya, betul ya? Ya, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, ini ide yang perlu Anda transferkan ke agent baru Anda. Intinya Bapak Ibu menjual dengan konsep yang sangat sederhana dan mudah dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa, khususnya dalam 1, 2, 3 bulan pertamanya, dia bisa punya income. Setelah 1, 2, 3, dia punya income. Wes, inget notok, nggak usah dimotivasi macam-macam, dia jalan dewi. Karena apa? Dia sudah bisa dan berhasil dapatkan income. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini apa? Sudah Pak, ini materi saya terakhir. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini dapat sesuatu Bapak Ibu? Dapat ya. Banyak apa sedikit? Banyak. Oke, semoga kelas ini bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau apa sih yang mau disampaikan kepada agen-agen Bapak Ibu supaya lebih bisa konsisten. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum Desti mau jelasin soal Fun and Grow ya? Oke, sebelum Desti mau jelasin soal Fun and Grow, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait apa yang tadi sudah mungkin saya, Pak Titus, Lucy sampaikan mungkin? Tak ada, aman atau bingung? Ya Bu? Ya nanti untuk materi kita bagi kok Bapak Ibu ya. Saya bagi di grup nanti. Kalau ada yang merasa belum dapat dari grupnya nanti boleh menghubungi saya atau Desti. Nanti saya share. Oke. Oke, nah ini Desti mau menginformasikan sedikit mengenai kontes Fun and Grow ya Bapak Ibu ya, untuk ketentuan yang baru. Silakan Desti. Oh iya, oh iya. Oke, dapat sesuatu? Gak cuma satu ini aja kali ya, banyak ya. Oke, teman-teman saya cuma mau melengkapi aja. Tadi kalau dari Pak Titus gitu ya. Oke, ada yang ketinggalan. Langsung diajar gitu ya sama Pak Pam ya. Bentar. Oh iya, sorry ini udah. Oke, saya pegang aja gak apa-apa kali ya. Oke, teman-teman, saya mau reminder lagi ya, mumpung masih di bulan pertama gitu ya, bahwa acara untuk kuartal keempat ini Fun and Grow-nya kita kemana? Bali. Berapa lama? 3 hari 2 malam. Ada yang tahu syaratnya apa? Apa coba syaratnya? Ini Fun and Grow loh, 50 juta, 3 case. Tapi 3 case-nya harus ya konsekutif. Jadi di Oktober ini ada case, November ada case, Desember juga ada. Itu konsekutif. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Yes, 100 juta. 3 case nggak harus konsekutif. Langsung di bulan Oktober langsung closing 100 juta. Nutup 3 case-nya berarti sudah selesai ya, aman gitu ya. Atau misalkan 100 jutanya 3 case mau ditutup di bulan November. Boleh, aman gitu ya. Nah, itu berlaku untuk all producer. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, Mbak Desti, kalau ada NR yang masuk di bulan September atau di bulan Oktober gitu ya, atau bulan November sampai Desember nanti, memungkinkan nggak untuk bisa dapetin Rookie Bangkok dan juga Fun and Grow? Syaratnya gimana Bu? Juta EPI 3 case untuk yang ruginya. Oke. Yang untuk yang ininya 50 juta 3 case untuk Bali. Atau disingkatnya? Boleh pakai cara 100 juta dengan 3 case. Itu langsung dapetin double trip. Satunya Rookie Bangkok, satunya lagi Fun and Grow ke Bali. Nah, kemudian next lagi sis. Untuk khusus Fun and Grow kali ini teman-teman gitu ya, mungkin teman-teman juga harus memperhatikan karena ada satu perbedaan yang mana untuk mode pembayarannya itu ada yang dikecualikan. Yes, betul sekali ya. Jadi
Mode pembayarannya tidak boleh bulanan. Silakan diarahkan untuk pembayaran kuartalan, semesteran, ataupun tahunan. Gitu ya. Berarti semuanya sudah clear terkait Fund and Grow? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau berangkat ke Bali? Loh kok sedikit, nggak semangat Pak. Gimana Pak? Nggak jadi ya? Coba saya mau tahu siapa yang mau berangkat ke Bali? Iya, berangkat semuanya ya ke Bali ya. 4 malam, 3 hari 3 hari 4 malam. Enggak jadi. Extend sendiri ya Pak. Berarti itu sudah langsung begini ya. Iya ya. 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Dari mana itu arahnya? Iya, Fund and Recruit tadi yang sudah dijelasin sama Kakak Lucy ya. Jadi kalau misalkan dapetin juga Fund and Recruit gitu ya, karena nanti pemberangkatannya akan diatur biar bisa langsung lanjut gitu ya. Makanya tadi bisa 5 hari 4 malam. Kurang lebih itu ya. Mungkin dari Mbak Diana ada ini? Tadi udah mengisi absensi semuanya? Sudah ya? Oke, itu aja dari kami untuk kelas Hello Class ini gitu ya. Nanti untuk modulnya akan segera kita bagikan. Kita akan coba rapikan lagi gitu ya. Karena nanti ada beberapa tambahan. Oke, absensinya boleh dimunculkan lagi Mbak Diana? Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ada feedback? Absen. Tetap absen aja ya. Oke, nanti absennya akan dimunculkan. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat pagi. Yes. Ini nggak ada feedback ya? Ya. Thank you, Pak. Summary itu tolong di Iya, Pak. Yang ini nanti kita makanya mau saya tempelin. buat.